Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Yosi dari kelas 10B nomor absen 14. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari merupakan salah satu kerajaan besar bercorak Hindu-Buddha yang pernah berdiri di wilayah Jawa Timur sekitar abad ke-13. Tepatnya, didirikan pada tahun 1222 Masehi. Kerajaan ini berpusat di daerah Singasari, Malang, yang pada masa itu menjadi wilayah strategis baik secara politik maupun ekonomi. Singasari dikenal sebagai kerajaan yang memiliki peranan penting dalam sejarah Indonesia karena menjadi jembatan antara masa kejayaan kerajaan-kerajaan sebelumnya, seperti Kediri menuju berdirinya Kerajaan Majapahit. Selain itu, Singasari juga dikenal sebagai kerajaan yang mulai memiliki gagasan untuk menyatukan wilayah Nusantara di bawah satu kekuasaan. Latar belakang berdirinya kerajaan Singasari tidak dapat dipisahkan dari kondisi politik di kerajaan Kediri yang saat itu dipimpin oleh Kertajaya. Pemerintahan Kertajaya dianggap menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan kaum Brahmana karena kebijakan-kebijakannya yang dinilai melanggar norma keagamaan dan kekuasaan tradisional. Dalam situasi tersebut, muncul Ken Arok yang berhasil memanfaatkan kondisi untuk merebut kekuasaan. Dengan dukungan dari para Brahmana, Ken Arok melakukan pemberontakan terhadap Kediri yang berujung pada pertempuran besar yang dikenal sebagai Perang Ganter pada tahun 1222 Masehi. Kemenangan Ken Arok dalam perang tersebut menandai runtuhnya Kediri dan lahirnya Kerajaan Singasari sebagai kekuatan baru di Jawa Timur. Setelah berdiri, Kerajaan Singasari mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan yang diwarnai konflik internal. Sepeninggal Ken Arok, kekuasaan dilanjutkan oleh Anuspati yang naik tahta setelah membalas kematian ayahnya. Namun, pemerintahannya tidak berjalan stabil karena adanya intrik kekuasaan. Selanjutnya, Tohjaya mengambil alih kekuasaan, tetapi hanya berlangsung singkat sebelum digulingkan oleh Ranggawuni atau Wisnuwardana. Pada masa Ranggawuni, kondisi kerajaan mulai stabil kembali, terutama dengan dukungan Mahabati Narasinggamurti yang membantu menjaga keamanan dan ketertiban kerajaan. Stabilitas ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan Singasari ke tahap yang lebih maju. Puncak kejayaan kerajaan Singasari terjadi pada masa pemerintahan Kertanegara yang dikenal sebagai raja terbesar Singasari. Pada masa pemerintahannya, Singasari berkembang menjadi kerajaan yang kuat dengan pengaruh luar hingga keluar Pulau Jawa. Kertanegara memiliki visi besar untuk memperluas kekuasaan dan memperkuat posisi Singasari di kawasan Asia Tenggara. Salah satu kebijakan pentingnya adalah pengiriman ekspedisi Pamalayu ke Sumatera yang bertujuan untuk menjalin hubungan politik sekaligus menguasai jalur perdagangan strategis. Selain itu, Kertanegara juga menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai wilayah lain, serta menolak tunduk kepada Kekaisaran Mongol yang menunjukkan keberanian dan kedaulatan Singasari di mata dunia luar. Meskipun mencapai puncak kejayaan, kerajaan Singasari tidak luput dari masa kemunduran. Menjelang akhir pemerintahannya, situasi kerajaan menjadi kurang stabil, terutama karena fokus Kartanegara pada ekspansi luar negeri yang menyebabkan pertahanan dalam negeri melemah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Jaya Katuang dari Kediri untuk melakukan pemberontakan. Serangan yang dilakukan secara mendadak membuat Singasari tidak siap, apalagi sebagian besar pasukannya sedang berada di luar wilayah. Akibatnya, pada tahun 1292 Masehi, Kertanegara gugur dan kerajaan Singasari runtuh.
Peristiwa ini sekaligus menandai berakhirnya kekuasaan Singasari dan membuka jalan bagi munculnya kekuatan baru di Jawa. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Singasari menunjukkan perkembangan yang cukup maju di berbagai bidang. Dalam bidang politik, sistem pemerintahan berbentuk monarki dengan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang dianggap memiliki kekuatan sakral. Dalam bidang ekonomi, masyarakat mengandalkan pertanian sebagai sumber utama kehidupan, didukung oleh perdagangan karena letak wilayah yang strategis. Dalam bidang sosial, masyarakat terbagi dalam sistem kasta sesuai dengan ajaran Hindu yang mempengaruhi peran dan status sosial setiap individu. Sementara itu, dalam bidang keagamaan, terjadi perpaduan antara ajaran Hindu dan Buddha yang dikenal sebagai sinkresisme yang tercermin dalam berbagai ritual, kepercayaan, dan karya seni. Rakyat Singasari mengalami pasang surut kehidupan sejak zaman Ken Arok sampai masa pemerintahan Wisnuwardana. Pada masa-masa pemerintahan Ken Arok, kehidupan sosial masyarakat sangat terjamin. Kemakmuran dan keteraturan kehidupan sosial masyarakat Singasari kemungkinan yang menyebabkan para Brahmana meminta perlindungan kepada Ken Arok atas kekejaman rajanya. Akan tetapi, pada masa pemerintahan Anuspati, kehidupan masyarakat mulai terabaikan. Hal itu disebabkan raja sangat gemar menyabung ayam hingga melupakan pembangunan kerajaan. Keadaan rakyat Singasari mulai berangsur-angsur membaik setelah Wisnuwardana naik takhta Singasari. Kemakmuran makin dapat dirasakan rakyat Singasari setelah Kertanegara menjadi raja. Pada masa pemerintahan Kertanegara, kerajaan dibangun dengan baik. Dengan demikian, rakyat dapat hidup aman dan sejahtera. Dengan kerja keras dan usaha yang tidak henti-henti, cita-cita Kertanegara ingin menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah naungan Singasari tercapai juga walaupun belum sempurna. Daerah kekuasaannya meliputi Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Melayu, Semenanjung Malaka, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Kerajaan Singasari juga meninggalkan berbagai peninggalan sejarah yang hingga kini masih dapat ditemukan dan menjadi bukti kejayaannya. Peninggalan tersebut terutama berupa bangunan candi dan arca yang memiliki nilai seni tinggi. Beberapa di antaranya adalah Candi Singosari, Candi Jago, dan Candi Kidal. Selain itu, terdapat pula arca-arca seperti Dwarapala dan arca perwujudan Kertanegara yang menggambarkan kepercayaan religius serta kemajuan seni pahat pada masa itu. Peninggalan ini tidak hanya menjadi bukti sejarah, tapi juga menjadi warisan budaya yang berharga bagi Indonesia. Secara keseluruhan, Kerajaan Singasari merupakan kerajaan yang memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah Nusantara. Meskipun masa kekuasaannya relatif singkat, Singasari mampu menunjukkan kejayaan melalui ekspansi wilayah, perkembangan budaya, dan sistem pemerintahan yang kuat. Kejatuhannya akibat konflik internal memberikan pelajaran tentang pentingnya stabilitas dalam negeri. Namun demikian, warisan Singasari tetap hidup dan menjadi dasar bagi berdirinya Kerajaan Majapahit yang kemudian melanjutkan cita-cita penyatuan Nusantara. Penulisan materi ini didukung oleh beberapa sumber terpercaya, di antaranya buku Sejarah Nasional Indonesia II karya Sartono Kartodirjo yang memberikan pemahaman mendalam mengenai perkembangan sejarah Indonesia. Selain itu, digunakan pula Sejarah Indonesia untuk SMA MA kelas 10 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai referensi utama dalam pembelajaran sejarah di tingkat sekolah menengah.
Seluruh sumber tersebut diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sehingga memiliki kredibilitas yang tinggi dan sesuai dengan kurikulum pendidikan yang berlaku. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.